Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Karina Marcella Brusbayang, NIM 0704201074, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ejaan bahasa Indonesia. Tujuan saya di sini ingin memenuhi nilai ujian akhir semester dari pelajaran Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Ejaan Bahasa Indonesia terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, perkembangan ejaan dalam Bahasa Indonesia. Yang ketiga, fungsi ejaan dalam Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan dapat ditinjau dari dua bagian atau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang disusun sudah menjadi kata. Kelompok kata maupun kalimat. Secara umum, ejaan adalah ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau dalam kurung kata, kalimat, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan atau dalam kurung huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia telah berapa kali mengalami perubahan dan perkembangan. Saat ini, ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Namun sebelum itu telah digunakan beberapa ejaan lain, yaitu yang pertama, ejaan Van of Wijsen pada tahun 1901. Ejaan Van of Wijsen ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melaju. Sejak ditetapkannya itu, ejaan Van of Wijsen pun dinyatakan mulai berlaku. Sesuai dengan namanya, ejaan ini disusun oleh C.H. A. Van of Wijsen yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dalam sejarah Indonesia, ejaan Van of Wijsen yang disusun secara sistematis. Beberapa hal yang menonjol dalam ejaan Van of Wijsen adalah 1. Huruf Y menjadi J. Misal, pada kata sayang menjadi sajang. Yang kedua, huruf U menjadi W. Misal, pada kata umum menjadi oemon. 3. Huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Misal, pada kata rakyat menjadi rakyat. Yang kedua, ejaan Soewandi atau Republik pada tahun 1947. Ejaan Republik adalah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketahui oleh Mr. Soewandi. Penyusunan ejaan baru ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van of Wijsen, serta juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Republik diresmikan tanggal 19 Maret
1947. Ciri-ciri ejaan Republik antara lain: yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van of Wijchen diganti dengan U dalam ejaan Republik. Yang kedua, tanda koma di atas dalam ejaan Van of Wijchen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka-angka, kanak-kanak, rata-rata. Yang ketiga, ejaan pembaharuan pada tahun 1956. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia. Panitia dibentuk berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 448 pada tanggal 19 Juli 1956. Surat keputusan ini sebagai tindak lanjut dari sebuah Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang dilaksanakan di Medan. Ciri-ciri ejaan pembaharuan adalah: yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misal pada kata remaja menjadi remaja. 2. Gabungan vokal atau diftong AI, AU, OI ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi ai, au, dan oi. Misal santai, gulai, harimau, kalau, amboy. Yang keempat, ejaan melindo pada tahun 1959. Ejaan melindo merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia. Kedua negara tersebut tergabung dalam Kepanitiaan Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia pada tahun 1959. Panitia ini merumuskan konsep ejaan bersama yang disebut dengan ejaan melindo. Ciri-ciri ejaan melindo adalah: yang pertama, gabungan konsonan TJ seperti kata tercinta diganti dengan C menjadi cinta. Yang kedua, gabungan konsonan NJ seperti kata nyonya menjadi NC yang sama sekali masih baru. Yang kelima, ejaan baru pada tahun 1967. Ejaan baru merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis oleh Panitia Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK (Lembaga Bahasa dan Kesastraan), juga dari Panitia Ejaan Bahasa Malaysia. Panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep baru diberi nama ejaan baru. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru adalah: yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misal pada kata remaja menjadi remaja. Yang kedua, gabungan konsonan TJ menjadi C, misal pada kata tercakap menjadi cakap. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum, karena dasarnya hanya mengatur hal-hal umum. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misal pada kata Furqan dan Xenon. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sementara di pada dibeli atau dimakan
ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam, penulisan unsur serapan. 7. Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Ejaan Bahasa Indonesia adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan adalah 1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3 yaitu AI, AU, OI. Sedangkan pada EB, huruf diftong ditambah 1 yaitu EI. Misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf tebal ada 3 yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang ketiga yaitu fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai ejaan bahasa Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang mendengarkan atau yang melihat dapat memahami mengenai materi ejaan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.